Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah rencana bisnis yang diampu oleh Pak Robi Fauji SEMM. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu merencanakan bisnis, dan bisnis yang kami buat kami namai Krimbab. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Syalma Dahlia Effendi. Executive Summary. Krimbab adalah usaha yang menawarkan makanan unik dan perpaduan antara kebab dan es krim yang akan memulai usahanya di Karawang. Para pendiri usaha ini mencari pembiayaan untuk Krimbab dari berbagai sumber seperti milik sendiri, keluarga, maupun kenalan. Pembiayaannya dapat dalam bentuk investasi, hadiah, maupun pinjaman. Krimbab berusaha untuk menyediakan es krim dengan harga terjangkau tetapi rasa dan kualitasnya tetap terjaga dan selalu mengutamakan kepuasan pelanggannya. Perkiraan penjualan per hari yang dapat Krimbab peroleh adalah sebesar 600.000 atau 600.000 seharinya atau sekitar 18 juta per bulan. Sedangkan perkiraan keuntungan bersih yang dapat diperoleh per bulannya adalah sekitar 5.560.000. Break even point tercapai setelah 2-3 bulan. Kedepannya Krimbab akan terus melakukan inovasi, evaluasi hingga membuka cabang baru. Latar belakangnya, bisnis makanan cepat saji termasuk kebab telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kebab juga telah banyak mengalami inovasi yang menarik. Kami memutuskan untuk membuka Krimbab sebagai pilihan usaha. Berbeda daripada kebab umumnya, Krimbab memiliki perpaduan kebab dengan es krim, rasa kebab yang unik dengan bahan yang berkualitas. Inilah yang menjadi keunggulan produk kami. Selanjutnya, deskripsi bisnis. Usaha Krimbab merupakan usaha yang bergerak di industri food and beverage dengan produk uniknya yang memadukan kulit kebab yang gurih dan es krim beserta topping lainnya yang lembut dan manis. Rasa Krimbab yang lezat dapat menjadi pilihan camilan untuk menemani hasil dengan penuh senyuman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Frasa Zahra dari kelompok 4. Selanjutnya ada visi misi dari usaha Krimbab. Yang pertama ada visi dari usaha Krimbab ini adalah menjadi bisnis waralaba kebab es krim terkemuka yang digemari oleh masyarakat, khususnya masyarakat Karawang, dengan kualitas terjamin dan pelayanan yang terbaik. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang dilakukan oleh usaha Krimbab ini adalah menyediakan kebab es krim dengan rasa lezat dari bahan berkualitas dengan harga terjangkau yang tetap mengutamakan kepuasan pelanggan. Kemudian ada analisis SWOT untuk usaha Krimbab ini. Yang pertama ada S atau strength, kekuatan yang dimiliki oleh usaha Krimbab ini. Yang pertama adalah usaha Krimbab ini memiliki produk dengan rasa unik yang memadukan antara kulit kebab yang gurih dengan es krim dan topping yang lembut dan manis. Kemudian kekuatan selanjutnya ada di pemilihan lokasi usaha Krimbab yang terbilang strategis, yang mengincar daerah-daerah sekitar sekolah, kampus, tempat kerja orang-orang, yang juga bisa jadi tempat nongkrong. Kemudian kekuatan selanjutnya yang dimiliki oleh usaha Krimbab ini adalah kualitas pelayanannya yang terus dikembangkan dan berusaha menjadi yang terbaik. Selanjutnya ada kelemahan dari usaha Krimbab ini. Yang pertama itu ada ketergantungan bahan, karena bahan-bahannya merupakan produk yang tidak tahan lama, jadi harus terus di stok ulang, dan itu menjadikan usaha ini sangat bergantung terhadap pasokan bahan yang datang. Selanjutnya, produk juga tidak tahan lama seperti yang tadi dijelaskan, dan ada permintaan yang kemungkinan akan menurun ketika musim hujan karena produk Krimbab ini kan perpaduan antara kebab dengan es krim yang dikenal dingin.
kalau di musim hujan yang dingin juga sepertinya akan menurun penjualannya, permintaan dari pelanggan. Selanjutnya ada opportunities atau peluang yang dimiliki oleh usaha Krimbab. Yang pertama, bisa menjadi tren makanan yang baru. Seperti yang kita tahu, makanan itu selalu mengalami perubahan, inovasi, dan selalu ada tren-tren baru yang masuk ke lingkungan masyarakat. Dan kebab es krim ini bisa menjadi salah satu tren baru di masa mendatang. Selanjutnya juga ada peluang mendapatkan pangsa pasar yang luas, karena target dari Krimbab ini cukup luas ya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan yang terakhir dari analisis SWOT ini ada threat atau ancaman yang didapat usaha Krimbab dari luar ini. Yang pertama, ada kemungkinan adanya pesaing serupa di masa mendatang yang usahanya mirip-mirip dengan produk kebab es krim. Dan kemudian ada perubahan tren seperti yang tadi dijelaskan, kalau namanya usaha makanan itu biasanya selalu berinovasi. Jadi perubahan tren itu menjadi ancaman tersendiri untuk Krimbab. Kemudian untuk strategi untuk SWOT ini bisa dilakukan dengan menelaah matriks SWOT-nya yang akan dirincikan di kemudian hari nanti. Kemudian ada analisis pasar. Usaha Krimbab yang mengandalkan produk uniknya berupa kebab es krim dinilai memiliki peluang untuk berkembang yang bagus. Pasar dari usaha Krimbab ini juga terbilang relatif terbuka dan luas. Dan dengan strategi pemasaran yang tepat dan produk yang unik serta lezat, kami berharap dapat menjangkau pelanggan sesuai target pasar kami agar penjualan meningkat dan kami dapat mencapai profitabilitas atau keuntungan dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya ada segmentasi dan target pasar usaha Krimbab ini. Pertama-tama kami menentukan segmentasi pasar berdasarkan geografis, demografis, dan psikografisnya. Untuk geografisnya sendiri, usaha Krimbab ini mensegmentasikan masyarakat sekitar Karawang dengan demografisnya, yaitu masyarakat Karawang yang berusia 5-35 tahun, baik dari laki-laki maupun perempuan, dari kalangan kelas menengah. Untuk psikografisnya, dengan masyarakat kategori usia yang tadi disebutkan, yang memiliki ketertarikan pada makanan dengan rasa gurih dan manis. Dalam hal ini ialah produk kami, yaitu kebab es krim. Dari segmentasi yang tadi sudah dijabarkan, maka target pasar yang kami tentukan untuk usaha Krimbab ini adalah masyarakat Karawang, mulai dari anak-anak hingga dewasa, dari kelas menengah yang menyukai kebab es krim. Baik, perkenalkan, nama saya Nurul Marifah dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan analisis sumber daya manusia terhadap Krimbab. Untuk setiap UMKM pasti membutuhkan yang namanya sumber daya manusia. Dan untuk Krimbab sendiri membutuhkan sumber daya manusia atau karyawan yang memiliki sebuah kemampuan, keterampilan, serta pengalaman di bidang food and beverage. Lalu dalam pelaksanaannya, Krimbab akan memberikan pelatihan dan pengembangan secara berkala atau secara bertahap kepada karyawan agar tercapainya kualitas pelayanan terbaik untuk pelanggan. Dan selain itu, Krimbab juga akan memastikan untuk memilih pemasok atau pengirim bahan baku yang memperhatikan terhadap setiap kualitas bahan baku, sehingga kualitas yang Krimbab berikan dapat terjamin. Dan di sini ada analisis produksi, di mana bahan baku yang kami gunakan itu yang pertama pasti kulit kebab, dan yang kedua itu es krim, di mana kami akan menciptakan sebuah rasa antara asin dan manis.
Dan untuk penambah dalam produksi kami itu ada buah-buahan. Buah-buahannya antara lain stroberi, melon, mangga, sama pisang. Baik, untuk proses produksi itu ada yang pertama tadi kan berarti yaitu menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Jadi sebelum kita memasak ataupun memanaskan atau melakukan yang lain, kita harus menyiapkan dulu bahan dan alat yang dibutuhkan. Lalu yang kedua itu ada warming up. Untuk warming up, kita itu perlu menghangatkan kebab di microwave selama kurang lebih 10 detik. Dan ketiga itu ada penyiapan topping atau memasukkan topping. Seperti yang untuk caranya, kita angkat dulu kulit kebab dari microwave dan letakkan di piring, lalu tambahkan es krim dan topping seperti stroberi, melon, mangga, sama pisang. Lalu setelah itu kita masak. Dan yang keempat itu ada cook it atau memasak. Yang langkah terakhir itu yaitu memasak kebab sebentar di atas air mangga. Setelah kita lipat rapi, kita masak kebab sebentar di atas air mangga. Jadi masaknya itu bukan dipasak digoreng, tapi dipanggang. Lalu setelah itu kita sajikan. Rahma akan melanjutkan analisa risiko bisnis. Di sini ada 4. Yang pertama, pasokan bahan baku dapat diantisipasi dengan melakukan pemantauan berkala terhadap ketersediaan bahan baku serta dengan memiliki pemasok cadangan. Misal kita harus memiliki stok dari jauh-jauh hari atau memiliki pemasok cadangan. Semisal dari pemasok 1 kosong, kita bisa ngambil dari pemasok kedua itu. Yang kedua ada pasar, yaitu dapat diatasi dengan melakukan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar yang terjadi dengan memperbaharui produk dengan tren yang terbaru dan menarik pelanggan untuk tetap relevan di pasar. Kemudian ada keuangan, dapat dikurangi dengan memangkas biaya yang kurang perlu, mengelola keuangan secara terstruktur, dan untuk menghadapi kenaikan biaya. Semisal kayak melakukan audit rutin untuk menemukan area di mana mereka dapat menghemat biaya serta membuat anggaran yang ketat untuk mengontrol pengeluaran. Terakhir ada kualitas dan kepuasan pelanggan. Fokus terhadap peningkatan kualitas dan pelayanan dengan pelanggan sebagai prioritas serta mengumpulkan dan menganalisa feedback pelanggan dapat membantu mengatasi risiko ini. Semisal mengadakan survei kepuasan pelanggan dan melakukan perbaikan berdasarkan masukan yang diterima. Selanjutnya ada strategi bisnis. Di sini ada 5. Yang pertama, pemilihan lokasi yang strategi. Misal memilih lokasi yang mudah diakses untuk target pasar dan memiliki potensi pelanggan yang tinggi. Yang kedua ada pelayanan terbaik, semisal memberi layanan yang ramah, cepat, efisien untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketiga ada packaging yang menarik, menggunakan kemasan yang menarik, elegan, dan fungsional untuk menarik pelanggan untuk meningkatkan pengalaman mereka. Yang keempat ada branding di media sosial, menggunakan platform media sosial seperti TikTok, Shopee, Tokopedia, atau Instagram dengan konten yang menarik dan bekerja sama dengan influencer untuk meningkatkan visibilitas merek tersebut. Kemudian yang terakhir ada penawaran menarik, semisal kayak memberikan penawaran seperti diskon, promosi, hadiah untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Terima kasih. Selanjutnya saya Stika Hadianti akan melanjutkan tentang analisis keuangan, di mana analisis keuangan ini terdiri dari pendanaan yang kami butuhkan, yaitu modal awal sebesar 25 juta untuk memulai usaha krimbab ini atau usaha kebab ini, di mana modal awal ini diperoleh dari modal sendiri. Kemudian ada penggunaan dana. Penggunaan dana ini adalah perkiraan biaya produksi per bulan yang meliputi biaya bahan baku sebesar 9.390.000, biaya sewa sebesar 1 juta, biaya listrik sebesar 250.000, kemudian ada gaji pegawai sebesar 1.800.000, di mana 1.800.000 ini didapat dari
kami menggaji para pegawai kami yaitu sebesar 60.000 per harinya. Jadi 60.000 dikali 30 hari totalnya yaitu 1.800.000 ini. Kemudian ada pun proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan ini terdiri dari total biaya awal, di mana total biaya awal kita yaitu ada biaya peralatan sebesar 9.310.000 ditambah dengan biaya operasional sebesar 3.050.000 ditambah dengan biaya bahan baku sebesar 9.390.000. Jadi total biaya awal kita itu 21.250.000. Kemudian ada fixed cost atau biaya tetap, di mana biaya tetap ini terdiri dari biaya sewa yang tadi itu ada 1 juta, ada biaya listrik 250.000, ada gaji pegawai sebesar 1.800.000. Jadi total fixed cost-nya biaya-biaya ditambah dengan gaji pegawai totalnya 3.050.000. Kemudian ada variable cost. Variable cost ini terdiri dari macam-macam krimbab per variannya, yaitu di sini ada krimbab strawberry, di mana untuk produksi selama 30 hari kami mendapatkan pendapatan 2.490.000. Kemudian ada krimbab pisang selama 30 hari 2.070.000. Kemudian krimbab mangga selama 30 hari 2.490.000. Kemudian krimbab melon selama 30 hari 2.340.000. Kemudian total dari penjualan per harian ini ditotalkan menjadi 9.390.000 per bulan. Dari hasil fixed cost dan variable cost itu kita mendapatkan total cost per bulan, di mana di sini kan sudah diketahui fixed cost-nya itu 3.050.000 ditambah dengan variable cost sebesar 9.390.000. Jadi total cost per bulannya yaitu 12.440.000. Kemudian ada pun analisis break even point, di mana yang tadi modal awal itu 25 juta, kemudian total pendapatan per bulan itu tadi 18 juta. Jadi untuk menghitung net income-nya yaitu pendapatan bersihnya dengan mengetahui revenue-nya R dikurang dengan total cost, yaitu revenue-nya kan 18 juta, total cost-nya yang tadi itu 12.440. Jadi net income-nya 5.560.000. Kemudian diketahui modal awalnya 25 juta, penjualan bulan awalnya 18 juta, dikurangi menjadi sisa modal awal 7 juta. Kemudian ada break even point yaitu titik impas, di mana BEP ini cara menghitungnya itu dari sisa modal awal dibagi net income per bulan ditambah dengan 1, di mana sisa modal awalnya tadi itu kan 7 juta dibagi dengan net income per bulannya tadi itu 5.560, kemudian ditambah 1, jadi totalnya 2,25. Nah, dari hasil 2,25 ini maka krimbab mencapai BEP setelah melakukan penjualan selama sekitar kurang lebih dalam 2 bulan. Baru kita bisa mencapai BEP setara dengan penjualan sekitar 2.400 porsi. Kemudian di sini ada rencana aktivitas dan penjadwalan, di mana satu harinya itu penjualan dilakukan dalam 7 hari dalam seminggu. Kemudian pencatatan keuangan itu dicatat setiap hari, jadi setiap harinya kita selalu mencatat pencatatan keuangan. Kemudian dalam 1 minggu itu ada evaluasi operasional, kemudian pemenuhan suplai, di mana pemenuhan suplai ini adalah penyetokan bahan-bahan baku yang akan diperlukan untuk 1 minggu ke depan. Nah, kemudian ada dalam 1 bulan itu kita membuat laporan keuangan bulanan, jadi tiap bulan juga kita membuat laporan keuangan untuk memenuhi laporan kita setiap bulan gitu. Kemudian ada evaluasi performa bisnis, di mana evaluasi performa bisnis itu diperlukan untuk mengembangkan atau memperbaiki apa sih yang kurang dari
bisnis kita ini. Nah, kemudian ada 1 tahun, yaitu sama dengan halnya 1 bulan, yaitu kita membuat laporan keuangan tahunan. Nah, kemudian ada evaluasi performa bisnis, ya kurang lebih sama dengan yang evaluasi performa bisnis dalam 1 bulan untuk mengetahui apa yang perlu kita kembangkan dan apa yang perlu kita perbaiki ke depannya, gitu. Jadi kesimpulannya, kimbap ini merupakan makanan cepat saji yang memadukan antara kebab dan es krim dengan dilapisi berbagai varian buah-buahan segar. Produk ini berpotensi untuk menjadi sukses dengan menggunakan strategi marketing yang tepat, sehingga mampu menarik perhatian dan minat konsumen yang menyukai makanan unik dan manis. Baik teman-teman, jadi kimbap ini kami terinspirasi dari kebab pisang pusing, yaitu kebab yang memiliki varian rasa pisang namun ditaburi dengan berbagai rasa seperti coklat, stroberi, tiramisu, dan lain sebagainya. Dan presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.